Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwaniddin, kajian Majelis Ta'lim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenyamanan, kedamaian, kesehatan, keselamatan, karena semua itu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan marilah kita berancang sana melihat petunjuk Allah dalam Al-Quran, karena kita sebagai manusia ini jangan sampai menjadikan jiwa ini terkotori oleh virus-virus ataupun sesuatu yang tidak baik. Dan mari kita melihat dengan hati nurani. Kita akan membahas sedikit yang berhubungan dengan wahyu dan kewahyon. Jadi kalau bahasa Al-Quran itu memang wahyu, ya, kalau bahasa kewahyon itu kan bahasa Jawa. Jadi dalam Al-Quran memang ada, ya, manusia biasa itu dapat wahyu. Misalnya seperti ibunya Nabi Musa, ya. Itu dalam surah Qasas ayat 7 kan berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa auhayna ila ummi Musa an ardihi, ya, an ardihi fa'idha khifti alaihi fa'alkihi fil yami wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami wahyukan kepada ibu Musa, ya. Kalau terjemahan Depak itu kami ilhamkan, pada ayatnya ini berbunyi auhaina, kami wahyukan, ya. Kita harus lihat teks. Kalau menerjemahkan Al-Quran itu lihat teksnya. Kalau auhaina ya diartikan kami wahyukan, bukan kami ilhamkan, ya. Ila ummi Musa, kepada ibunya Musa, ya. Apabila kamu khawatir terhadap Musa, ya, karena dia akan melahirkan. Waktu itu kan, ya, Fir'aun kan, ya, secara syariatnya kan apa itu laki-laki tidak boleh hidup kan, begitu, ya. Maka jatuhkanlah dia, ya, Musa itu ke sungai, dan janganlah kamu khawatir dan janganlah kamu bersedih hati, karena sungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Nah, ini sebagai contoh manusia mendapat wahyu. Bahkan lebah, ya, lebah pun juga dapat wahyu, ya. Surat An-Nahl ayat 68 itu, ya. Wa auha, ya, rabbuka ilan nakhli, ya. Dan Rabbmu, Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Ini auha artinya juga mewahyukan, ya, pada An-Nahl. Nah, maka ini surat lebah, surat 16 itu kan surat An-Nahl, surat lebah artinya. Anit takhidhi minal jibali buyutam wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu, Rabbmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Nah, ini kan topiknya kewahyon atau wahyu, ya. Maka kalau kita mencermati, ya, di masyarakat Jawa ini tidak asing lagi dengan kata wahyu. Pada kepercayaan orang Jawa itu kan wahyu itu bisa diartikan pulung, ya. Jadi kewahyon, ya, itu artinya mendapat
pulung kan begitu. Yang biasanya akan diberikan kepada calon pemimpin yang mumpuni untuk memimpin rakyatnya pada masa sesuai putaran evolusi bumi pada zamannya. Ya karena memang terjadinya seorang pemimpin itu memang seperti evolusi di sini, di dalam bumi ini ya. Nah, masyarakat Jawa itu ya sangat natural. Jadi istilahnya ya ora bain-bain, dengan kata lain hanya manusia pinunjul saja. Jadi tanpa mendapatkan wahyu hampir tidak mungkin menjadi pemimpin suatu negara. Jadi kalau orang yang kewahyon itulah yang nanti bisa memimpin negara. Prinsip wahyu itu ya sudah dianut oleh dulu orang-orang luhur kita, mungkin dulu ya raja-raja itu mengistilahkan wahyon. Ya kadang orang Jawa pun juga mengatakan ya kalau orang bisa beli tanah itu ya juga dapat wahyu kewahyun karena tidak mudah untuk mendapatkannya kan begitu. Itu memang simbol, secara simbolisasi wahyu itu adalah sesuatu ya yang sangat luxury atau mewah. Nah, Allah Ta'ala ya, kalau orang Jawa itu nyebut Sang Hyang Widi sebenarnya sama semuanya, yang Maha Kuasa. Itu akan memilih orang-orang yang akan diberi wahyu. Biasanya diberikan kepada manusia pinunjul yang suka tirakat, tekun ya, dalam ulah batin ya, tekun dalam ibadah, tekun dalam tafakur, tadakur, sehingga dekat dengan yang Maha Kuasa. Nah, ada saja misalnya sebab-sebabnya atau kausalitasnya ya. Kalau menurut Al-Qur'an itu ada kausalitasnya itu istilahnya sebab-sebabnya itu ada saja dia itu naik daun misalnya gitu. Membawa dia naik ke puncak secara ya istilahnya agak dadaan kalau bahasa Jawanya begitu. Nah, misalnya ya dia itu padahal tinggal di daerah terpencil yang tidak pernah dipertimbangkan oleh para power player, para ahli strategi politik ya. Dan pemimpin negara biasanya orang-orang yang datang dari desa terpencil. Tapi sebaliknya ya, lawan yang tidak kewahyon ya, orang yang memburu jabatan, orang yang memburu tempat kedudukan selalu ada ya caranya dia jatuh. Ya ada saja masalahnya yang membuat dia itu gagalnya. Maka para leluhur kita ya itu dulu kan selalu ya memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik untuk meraih dalam arti kepemimpinan itu dimulai dari inner, dari dalam, menjadi orang yang berhati baik, berpikiran baik, dan juga berakhlak baik. Nah, sebab apa? Kalau dia bisa nahi mungkar juga, itu bisa ya akan khususnya dirinya akan menjadi baik. Sedangkan orang yang tidak kewahyon itu ya ada saja yang bisa memusnahkan, membinasakan ya satu persatu manusia serakah itu. Yang sebetulnya dia akan menggambat ya tadi manusia pinunjul yang akan menjadi pemimpin tadi. Jadi calon pemimpin yang telah menerima wahyu ini supaya bebas, leluasa dan mulus jalannya naik ke singgasana kekuasaan, memang istilahnya ya ada saja ya orang yang ingin kedudukan yang sangat itu yang tidak mendapatkan wahyu atau ridho dari Allah ya itu akan terjungkal. Itu memang wajarlah seperti itu. Maka Allah berfirman ya di dalam surah 3 ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa'u. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan atau kekuasaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki. Nah, siapa yang Engkau kehendaki? Ya orang yang berkehendak ya membuat dirinya itu menjadi baik ya. Jadi di sini ada mantasya.
wa tu'izu man tasa'u wa tudhillu man tasa'u, ya, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang engkau kendaki dan engkau muliakan orang-orang yang engkau kendaki. Engkau hinakan orang-orang yang engkau kendaki. Di tangan engkau lah segala kebajikan, sungguhnya engkau maha kuasa lagi segala sesuatu. Nah, yang berbahagia, itulah yang istilahnya wahyu dan kewahyuan, dan semoga kita ada manfaatnya. Nasruminallahi fa'angqori. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.